Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang exchange control dan lalu lintas pembayaran internasional. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Khofifah Dinda Puspitasari. Yang kedua, Maulia Afifah Nikmah. Yang ketiga, Roseli Marcella. Lalu Fania Albanisa Putri, Nurhafni Eka Firdianti, Elsa Amalia Andriani, Noven Aris Suseto, Miftahul Umi Naziru, Reni Fauzatul Maulidah. Selanjutnya, saya akan membacakan pengertian dari exchange control. Exchange control atau EC atau kontrol valuta asing pada hakikatnya merupakan suatu bentuk campur tangan pemerintah dalam lapangan ekonomi internasional. Valuta asing atau devisa yang dimaksud adalah sebuah mata uang asing yang dipakai sebagai alat pembayaran dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional serta memiliki catatan kurs resmi pada bank sentral. Kesulitan yang mungkin timbul di EC. Yang pertama, munculnya pasar gelap atau black market. Yang kedua, penilaian impor yang terlalu rendah. Yang ketiga adalah penilaian yang terlalu tinggi terhadap ekspor. Yang selanjutnya yaitu mengenai sejarah exchange control. Exchange control mulai banyak dikenal orang sejak dunia mengalami depresi besar pada tahun 1930 sampai 1931. Yang mengakibatkan tidak sedikit negara mengalami kesulitan dalam balance of payment. Contohnya seperti negara Inggris. Negara Inggris tidak dapat melepaskan standar emasnya dan juga tidak dapat menagih semua piutangnya yang berada di luar negeri. Adapun kesulitan balance of payment tersebut disebabkan antara lain, yang pertama, efek depresi besar yaitu terjadinya kontradiksi dalam perdagangan internasional, hingga banyak yang balance of payment-nya mengalami defisit. Dan yang kedua, adanya situasi politik dan ekonomi yang berubah-ubah dalam masa depresi tersebut. Melihat peranan Inggris sebagai pusat pembayaran internasional pada waktu itu, maka situasi perekonomian di Inggris akan berpengaruh. Sehingga jejak Inggris yang melarang ekspor emas tersebut diikuti oleh negara-negara lain. Larangan ekspor emas ini menyebabkan perimbangan antara emas dengan uang kertas menjadi berubah. Dalam arti, uang emas sudah menjadi lebih berkurang daripada uang kertas. Ini berarti bahwa kurs emas naik dan uang kertas didepresi. Kurs wesel pada waktu itu berkisar antara titik emas ekspor dan titik emas impor. Bahkan sudah melebihi batas-batas tersebut yang disebabkan utang piutang tidak dapat dibayar dengan pengiriman emas. Kegoncangan kurs wesel pada saat itu juga disertai dengan berkurangnya persediaan emas di sebagian besar negara. Sehingga hal tersebut yang menjadikan alasan untuk menetapkan kurs wesel secara sepihak. Dengan tujuan agar posisi devisa negara-negara yang bersangkutan tersebut dirugikan oleh goncangan kurs-kurs wesel. Dengan penetapan kurs wesel tersebut oleh pemerintah, serta pemusatan pembelian dan penjualan valuta-valuta asing dalam suatu badan yang ditentukan oleh pemerintah, diharapkan bahwa posisi devisa dan kesulitan balance of payment dapat berkurang dan teratasi. Penetapan kurs wesel dan kurs beli atas valuta asing oleh pemerintah menyebabkan setiap individu dapat mengetahui secara pasti dengan kurs berapakah individu tersebut mendapatkan valuta asing yang dibutuhkan. Selama masa awal depresi, beberapa negara telah melepaskan tingkat kurs wesel yang ada tanpa mencoba tindakan-tindakan korektif. Adanya depresiasi tersebut berakibat pada beberapa hal, antara lain yaitu, yang pertama, timbul efek yang merugikan pada term of trade dan inverter potential effect, atau selama depresi merendahkan harga ekspor dan menaikkan harga impor. Kegoncangan kurs wesel pada saat itu juga disertai dengan berkurangnya persediaan emas di sebagian besar negara. Sehingga hal tersebut yang menjadi alasan untuk menetapkan kurs wesel secara sepihak, dengan tujuan agar posisi devisa negara-negara yang bersangkutan tersebut dirugikan oleh goncangan kurs-kurs wesel. Dengan penetapan kurs wesel tersebut oleh pemerintah,
serta pemusatan pembelian dan penjualan valuta-valuta asing dalam suatu badan yang ditentukan oleh pemerintah, diharapkan bahwa posisi devisa dan kesulitan balance of payment dapat berkurang dan teratasi. Penetapan kurs jual dan kurs beli atau valuta asing oleh pemerintah menyebabkan setiap individu dapat mengetahui secara pasti dengan kurs berapakah individu tersebut mendapatkan valuta asing yang dibutuhkan. Selama masa awal depresi, beberapa negara telah melepaskan tingkat kurs Basel yang ada tanpa mencoba tindakan-tindakan korektif. Adanya depresiasi tersebut berakibat pada beberapa hal, antara lain, timbul efek yang merugikan pada term of trade dan inflator potensial effect. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai sejarah exchange control. Jadi pada ekspresi kebijakan exchange control tidak dianggap sebagai usaha pertolongan terakhir seperti pada awal penggunaannya, tetapi exchange control banyak dipandang sebagai satu polisi yang sangat penting. Peranannya dalam menyelesaikan defisit balance of payment. Dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, peran exchange control menjadi semakin penting, terutama bagi negara yang aktif perang. Mereka tidak sanggup lagi melanjutkan volume ekspornya yang bisa dan sekarang merasakan bahwa exchange control membantu memecahkan masalah devisa yang semakin berkurang. Yang selanjutnya adalah mengenai tujuan exchange control. Terdapat 6 tujuan exchange control. Yang pertama adalah mencegah capital flight. Capital flight atau pelarian kapital merupakan kondisi di mana investor berusaha melakukan investasi kapitalnya ke luar negeri yang lebih menguntungkan. Situasi tersebut terjadi karena keadaan ekonomi suatu negara mengalami goncangan sehingga tidak menguntungkan bagi para investor. Jika kondisi ini dibiarkan, akan memunculkan kesulitan balance of payment dalam negara tersebut. Yang kedua adalah melindungi program dalam negeri. Exchange control dapat digunakan sebagai satu polis atau kebijakan yang bersifat anti-development. Hal ini disebabkan karena dengan adanya exchange control, seluruh kegiatan transaksi dalam skala internasional yang mengakibatkan permintaan devisa bertambah dapat dikontrol dengan baik. Selain itu, exchange control juga dijadikan sebagai alat untuk melaksanakan idea of nation economic planning. Selanjutnya yang ketiga yaitu memelihara overvaluaturities. Overvaluaturities menjadi tujuan yang paling penting dari exchange control. Kondisi ini terjadi ketika nilai tukar menyebabkan harga domestik menjadi mahal dibanding harga di luar negeri, sehingga meningkatkan tekanan industri impor competing terhadap perusahaan asing. Guna mengatasi masalah tersebut, terdapat 3 upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya, 1. Tindakan deflator melalui politik finansial atau moneter. Yang kedua, kurs valuta asing didiskresikan sesuai dengan kondisi pasar. Yang ketiga, exchange control sebagai kebijakan untuk membatasi permintaan devisa. Yang keempat adalah mengawasi perdagangan. Perlu diingat bahwa adanya importir tertentu yang akan diuntungkan dapat devisa banding importir lainnya, sehingga memunculkan semacam monopoli. Dengan adanya exchange control akan mempengaruhi penentuan batas-batas produksi nasional serta menghindari diskriminasi perdagangan. Melalui pembagian devisa dari kebijakan exchange control, maka perdagangan akan dapat diawasi. Yang kelima, bertujuan untuk memperoleh penghasilan. Pelaksanaan exchange control dimaksudkan pemerintah untuk memperoleh penghasilan pada sistem kurs tunggal, yaitu kurs beli dan kurs jual menjadi penghasilan pemerintah. Yang keenam, yaitu melindungi industri dalam negeri. Exchange control melakukan
perlindungan terhadap produsen nasional yang dilatar belakangi karena adanya diskriminasi impor dan pengurangan volume impor. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengaruh dari exchange control. Exchange control atau EC memiliki pengaruh terhadap dua aspek. Yang pertama yaitu terhadap harga dan terhadap pendapatan. Pengaruh EC terhadap harga diantaranya yang pertama, pengurangan impor menyebabkan berkurangnya tingkat konsumsi dalam negeri dan harga dalam negeri ikut menjadi naik. Kedua, kenaikan harga-harga barang dalam negeri akan menyebabkan kegiatan ekspor menjadi berkurang, sehingga perlu dilakukan tindakan pengawasan atau controlling impor agar impor dapat disesuaikan dengan pengurangan ekspor. Sementara pengaruh EC terhadap pendapatan yaitu yang pertama, pembatasan impor di negara yang menerapkan EC akan menyebabkan pendapatan nasional negara tersebut menjadi naik. Kedua, naiknya pendapatan akan menyebabkan barang yang akan diekspor ke luar negeri dapat dipasarkan di dalam negeri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan exchange control di Indonesia. Di Indonesia sendiri, dalam penerapan exchange control telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999. Undang-undang ini mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar di mana Bank Indonesia berperan penting dalam menjalankan undang-undang tersebut. Dalam melaksanakan kewenangannya, Bank Indonesia secara aktif meminta keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukan oleh pihak perdagangan dan juga penduduk. Terkait dalam hal keterangan dan data yang disampaikan kebenarannya, Bank Indonesia meneliti kebenaran keterangan dan data yang diminta tersebut. Bank Indonesia meminta bukti pembukuan, catatan, dan dokumen yang berkaitan dengan pelaporan kegiatan lalu lintas devisa. Keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa sekurang-kurangnya meliputi nilai dan jenis transaksi, tujuan atau maksud transaksi, pelaku transaksi, dan negara tujuan atau asal pelaku transaksi. Yang dimaksud dengan pihak lain adalah pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan lalu lintas devisa seperti bank, lembaga keuangan bukan bank, dan juga penyelenggara jasa transaksi internasional. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian lalu lintas pembayaran internasional. Lalu lintas pembayaran internasional adalah gerak bolak-balik kepemilikan atau penguasaan barang atau uang sebagai alat tukar dari si pembayar kepada penerima atau atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Pembayaran dalam perdagangan internasional pada umumnya dilaksanakan melalui bank. Selain itu, pembayaran internasional adalah transaksi-transaksi ekonomi internasional yang diadakan oleh penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran internasional. Pada umumnya, transaksi ekonomi berupa pemindah tanganan hak milik atas suatu benda dari tangan orang yang satu ke tangan orang yang lain, ataupun berupa penunaian jasa yang dilakukan oleh orang yang satu untuk orang yang lain. Selain itu, perubahan susunan dan nilai hutang piutang serta kekayaan penduduk negara bersangkutan di negara lain juga tercakup dalam istilah transaksi ekonomi internasional. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Alat lalu lintas pembayaran. Untuk melakukan pembayaran ke luar negeri, karena adanya transaksi internasional, diperlukan suatu alat pembayaran internasional atau alat pembayaran luar negeri, yaitu disebut dengan devisa. Devisa sendiri dibagi menjadi dua, yaitu devisa umum dan devisa kredit. Devisa umum yaitu devisa yang diperoleh dari hasil ekspor barang atau dari penjualan jasa dan transfer. Tingkat kurs devisa umum ditentukan oleh penawaran dan permintaan valuta asing di pasar valuta asing. Devisa kredit yaitu devisa yang berasal dari kredit atau pinjaman luar negeri. Tingkat kurs devisa kredit ditentukan oleh pemerintah yang bertindak sebagai
debitur, bukan oleh pemerintah, dan penawaran valuta asing di pasar valuta asing. Peranan bank dalam lalu lintas pembayaran internasional ada 3, yaitu mata uang kuat yang sering disebut hard currency, mata uang lemah soft currency, dan mata uang kuat lawan mata uang lemah. Inconvertible dalam arti tidak bebas, inconvertible dalam arti sungkar. Hard currency atau mata uang kuat atau keras, yaitu mata uang yang memiliki sifat apparent stability yang tinggi. Soft currency atau mata uang lemah. Pusat finansial internasional. 3 macam pola hubungan antar bank dalam melaksanakan penyelesaian hutang piutang di antara mereka. Yang pertama, penyelesaian hutang piutang dengan pola desentralisasi. Yang kedua, penyelesaian hutang piutang secara terpusat, yaitu yang biasa disebut Centralized System of International Payment. Yang ketiga, campuran dari kedua bentuk-bentuk ekstrim seperti disebut di atas. Valuta asing. Valuta asing merupakan mata uang yang diakui, digunakan, dan juga diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Valuta asing yang banyak dipakai biasanya merupakan mata uang suatu negara yang memiliki peranan ataupun kendali yang cukup besar dalam sistem perekonomian di seluruh dunia. Di seluruh dunia sendiri, valuta asing yang paling banyak digunakan adalah dolar. Fungsi valuta asing yang pertama, alat tukar internasional, yang kedua, alat pengendali kurs, yang ketiga, alat pembayaran internasional, yang keempat, alat untuk memperlancar perdagangan internasional. Bursa valuta asing dapat diartikan sebagai lembaga pasar di mana orang dapat memperoleh fasilitas-fasilitas untuk melaksanakan pembayaran kepada penduduk negara lain atau menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Dalam bursa valuta asing, pada dasarnya bank-bank devisa bertindak sebagai penghubung antara para peminta valuta asing dengan para penawar valuta asing dan juga sebagai pihak yang membiayai transaksi-transaksi luar negeri. Selanjutnya, yaitu ada sumber asal permintaan akan valuta asing. Sebagai sumber asal permintaan akan valuta asing dapat disebutkan 1. Para investor barang-barang dan jasa. Yang kedua yaitu ada para investor dalam negeri yang memerlukan valuta asing. Yang ketiga, para debitur dalam negeri yang memerlukan valuta asing, wisatawan dalam negeri yang akan melawat ke luar negeri. Yang keempat yaitu perusahaan asing yang harus membayar dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham dari luar negeri. Yang kelima yaitu rumah tangga keluarga yang membutuhkan valuta asing untuk membiayai studi anggota keluarganya yang belajar di luar negeri. Yang kelima yaitu ada pemerintah yang membutuhkan valuta asing. Yang terakhir, para spekulan yang misalnya saja meramalkan akan adanya tindakan kebijaksanaan devaluasi yang mempunyai tendensi untuk berlomba-lomba membeli valuta asing. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang fungsi pokok bank devisa. Yang pertama ada melaksanakan transfer pembayaran internasional. 2. Menyediakan kredit untuk membiayai transaksi-transaksi ekonomi internasional. Dan ketiga, ada menanggung resiko perubahan kurs valuta asing. Yang terakhir, pengertian lain yang ada sangkut pautnya dengan masalah valuta asing dan bursa valuta asing, yaitu ada surat wesel dagang, hedging, arbitrage. Terima kasih dari kelompok kami. Cukup sekian, mohon maaf atas kesalahan atau pemaparan yang kurang berkenan.